Baik, bertemu lagi dengan saya Edi Kurniawan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar komposisi, keseimbangan, dan kontras. Komposisi, mengapa kita harus tahu dengan komposisi? Komposisi memiliki kekuatan untuk menyampaikan secara tepat pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik. Dengan mengatur komposisi di dalam foto sesuai yang kita inginkan, kandungan pesan di dalam foto tersebut akan menjadi lebih mudah memahami dan dimengerti oleh orang lain. Komposisi adalah sebuah cara untuk memandu dan mengarahkan ke mata audiens untuk melihat elemen yang kita tonjolkan dari sebuah foto. Untuk menciptakan sebuah karya seni foto, komposisi adalah unsur yang sangat penting. Apabila komposisi tidak diperhatikan, akibatnya selain foto itu kurang enak dilihat, pesan yang ingin kita sampaikan oleh fotografer menjadi tidak disampaikan dengan baik. Di dalam fotografi terdapat bermacam-macam teknik komposisi yang dapat membantu kita menghasilkan sebuah karya foto yang baik. Di antaranya adalah roll-over, symmetry, leading lines, fill the frame, leaving space, pattern, contrast, dead center, framing, dan golden ratio. Pertama adalah rule ofter. Rule ofter adalah sebuah teknik komposisi yang paling banyak digunakan oleh fotografer dengan membagi frame menjadi 3 bagian, baik secara vertikal maupun horizontal. Point of interest sampai pusat perhatian ditempatkan di titik-titik persimpangan garis tersebut. Teknik ini sangat berguna untuk membentuk struktur komposisi sebuah gambar yang jadi lebih baik. Bahkan sekarang hampir di setiap kamera terdapat garis bantu rule ofter ini untuk membantu beberapa hal di dalam membentuk komposisi dalam sebuah foto yang lebih baik. Komposisi ini biasa diterapkan dalam semua jendela fotografi. Komposisi ini biasanya diterapkan dalam semua jendela fotografi, baik landscape, rule interest, ataupun yang lain. Yang kedua, simetri. Simetri biasanya digunakan ketika menggunakan teknik komposisi yang ingin menunjukkan bagian gambar yang memiliki kesamaan. Dalam foto ini kita dapat bereksplorasi dengan sesuatu yang memiliki kesamaan. Misalnya ada elemen yang sama pada bagian atas dan bawah, ataupun bagian kanan dan juga kiri. Dengan komposisi ini, fotografer ingin menggambarkan sebuah keindahan foto yang memiliki 2 unsur yang sama. Komposisi ini lazim diterapkan dalam dunia arsitektural, landscape, dan lainnya. Yang ketiga, leading lines adalah teknik komposisi dengan cara membantu mata audiens tertuju pada beberapa elemen yang penting berupa garis lurus maupun melengkung di dalam sebuah foto. Teknik ini juga membantu menciptakan sebuah imajinasi atau ilustrasi dimensi dalam sebuah foto tersebut. Pada umumnya, elemen-elemen yang dapat digunakan sebagai leading lens adalah pola-pola bangunan, ataupun jalanan, ataupun yang lain. Yang keempat adalah fill the frame. Fill the frame adalah teknik komposisi dengan cara memenuhi frame dengan cara subjek foto dan meninggalkan sedikit ruang ataupun tidak ada ruang sama sekali di sekitar frame. Ini dapat menjadi lebih efektif dan lebih indah, dan ini dapat membuat mata audiens dapat benar-benar fokus pada subjek utama tanpa adanya hal-hal tertuju pada lainnya. Selain itu, audiens dapat mengeksplorasi dalam hal yang kecil yang dimiliki oleh subjek utama dan tidak akan mungkin dapat dipotret dengan jarak jauh. Selanjutnya, leaving space adalah komposisi dengan meningkatkan ruang kosong yang luas di sekitar subjek utama, dan ini dapat membuat foto menjadi lebih atraktif. Teknik komposisi ini dapat menciptakan Komposisi ini biasa diterapkan dalam dunia font interest,
seni fotografi, dan lain-lain. Yang keenam, pattern. Komposisi ini adalah teknik dengan mengutamakan berbagai pola atau pattern yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, baik itu kekuatan manusia maupun kreasi alam. Sebuah pola atau pattern dapat menjadi sesuatu yang menarik dan mudah karena pola tersebut menyajikan sebuah harmonisasi. Dengan demikian, audiens diharapkan dapat ikut merasakan nuansa harmonis dan irama dalam foto tersebut. Dengan menyatukan beberapa pola ke dalam foto, kita dapat menciptakan suatu komposisi yang enak dilihat dan nyaman dilihat. Komposisi ini biasa diterapkan dalam fotografi arsitektural dan lainnya. Yang ketujuh adalah kontras. Kontras adalah elemen yang terlihat kontras terlihat kita, baik dari segi pencahayaannya, gelap terangnya, ataupun warna, ataupun jenis objek itu sendiri. Teknik ini melatih mata kita agar selalu jeli menentukan subjek apa yang kita eksplorasi dalam sebuah foto tersebut, ataupun warna ataupun jenis objek itu sendiri. Teknik ini melatih mata kita agar selalu jeli menentukan subjek apa yang akan kita eksplorasi dalam sebuah foto itu. Contoh beberapa jenis kontras yang dapat kita gunakan dalam teknik komposisi ini antara lain antara kasar yang halus, antara dingin dan panas, ataupun kontras tentang warna. Yang kedelapan adalah dead center. Inilah teknik komposisi dengan cara meletakkan subjek atau point interest persis di tengah-tengah foto dengan memberikan ruang yang sama baik di bagian atas dan bawah ataupun di bagian kiri atau kanan. Tantangannya, bagaimana membuat foto ini tidak terkesan menjadi kaku atau statis, karena setiap kali meletakkan subjek foto di tengah-tengah biasanya akan terasa statis dan tidak enak dilihat. Tipsnya adalah dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada di sekitarnya untuk mempercantik subjeknya yang kita akan letakkan di foto tersebut. Untuk mempercantik subjek yang akan kita letakkan tepat di tengah-tengah foto tersebut, komposisi ini dapat diterapkan hampir di semua genre fotografi. 9. Framing. Teknik komposisi framing ini merupakan teknik komposisi fotografi alternatif yang efektif dalam merekam di dalam kedalaman sebuah foto dengan memanfaatkan elemen di sekitarnya sebagai bingkai, maka akan memperkuat eksistensi subjek foto tersebut. Agar nampak lebih indah dan efektif, bingkai atau frame tidak harus memenuhi bagian keseluruhan bingkai foto. Untuk menggunakan teknik komposisi framing ini, kita harus pandai dan jeli memanfaatkan elemen-elemen foto yang ada di sekitar kita, misalnya pintu, jendela, pepohonan, ataupun bagian gedung dan lain-lain. Komposisi ini lazim digunakan dalam fotografi landscape, arsitektural, dan interest. Yang terakhir adalah golden ratio. Golden ratio adalah susunan foto di mana point interest atau subjek utama diletakkan pada titik antara garis dan spiral. Spiral ini disebut dengan kombinasi yang mengarahkan mata audiens ke seluruh bagian foto, sementara garis atau V-grid ini akan membantu kita menempatkan subjek utama di tempat yang terbaik. Menyusun foto dan komposisi golden ratio memberi efek visual yang kuat karena komposisi ini subjek utama dan elemen yang lainnya menjadi selaras dan seimbang.